Di sebuah desa yang terletak di bantaran sungai, terdapat sebuah kuil yang kerap dikunjungi warga. Kuil tersebut diurus oleh seorang pendeta yang sangat taat beribadah. Suatu hari, pada peralihan musim, turun hujan dengan sangat deras yang kemudian menyebabkan air sungai meluap. Perlahan tapi pasti, air mulai memasuki rumah warga hingga setinggi mata kaki. Sebagian besar warga kemudian mengungsikan diri sambil membawa barang berharga mereka. Salah satu warga yang mengungsi memperingatkan pendeta yang masih berdoa di kuil untuk segera pergi dari desa. Pendeta itu berkata, "Dasar tak beriman, kamu pikir aku akan pergi begitu saja? Tidak seperti kalian, aku yakin Tuhan akan menyelamatkanku. Pergilah saja duluan." Hujan masih berlanjut. Kali ini ketinggian air sudah mencapai pinggang. Warga yang tersisa mengeluarkan perahu karet dan menyelamatkan diri. Beberapa warga memeriksa kuil dan menemukan pendeta duduk di atas mejanya. Mereka memaksanya naik ke perahu, namun pendeta itu tetap menolak untuk pergi dengan alasan yang sama. Pendeta yang taat itu terus berdoa di ruangannya. Tapi hujan yang turun belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Air pun terus naik hingga pendeta harus naik ke atap. Beberapa saat kemudian, helikopter tim SAR datang dan menjemputnya. Pendeta itu masih menolak untuk mengungsi. Ia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Karena keadaan yang semakin berbahaya, helikopter pun meninggalkannya. 1 jam berlalu sejak helikopter tadi mendatangi pendeta. Hujan masih deras dan si pendeta mulai kesulitan untuk bertahan di atap. Ia mulai panik dan berkata, "Tuhan, aku sudah selalu taat menyembah-Mu. Aku percaya Engkau akan menyelamatkanku. Tapi mengapa Kau biarkan aku menderita terus begini?" Sesaat kemudian muncul suara, "Aku tahu Engkau taat padaku. Aku telah mencoba menyelamatkanmu 3 kali. 1 dengan orang yang memperingatkanmu mengungsi, 2 dengan perahu karet, dan yang terakhir dengan helikopter." Pendeta ini sama sekali bukan kisah inspiratif singkat tentang sabar. Apa yang pendeta lakukan bukanlah manifestasi mana sabar yang sebenarnya. Ada banyak manusia seperti Pak Pendeta yang tenggelam karena banjir itu. Mereka berdoa setiap hari, meminta di setiap saat, atau bahkan merengek setiap waktu. Namun ketika doa itu dijawab Tuhan dengan cara yang tidak ia bayangkan, ia menolaknya dan mengingkarinya. Ketika kamu berdoa meminta kekuatan, kemudian Tuhan memberikan ujian. Itu bukanlah bentuk bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang kamu minta, namun justru Dia dengan segala kekuasaannya mengabulkan doamu melalui ujian. Ujian itulah yang akan membuat kamu berjuang, bertahan, dan kemudian memperoleh kekuatan. Makna lain dari cerita tentang si pendeta ini juga bisa kita interpretasikan dengan manusia yang selalu berdoa meminta rezeki dan kaya, namun menolak semua jawaban Tuhan untuk menjadikannya kaya dan berkecukupan. Tuhan memberinya fisik yang sempurna, pikiran yang cerdas, dan akal sehat. Tetapi tidak dia pergunakan dengan maksimal. Tuhan mendatangkan padanya seseorang untuk mengajaknya berbisnis, namun ia tolak dengan berbagai alasan dan cara. Kisah pendeta barusan mampu mengajari kita mengenai perspektif upaya dan doa dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya saat kita melihatnya. Orang yang bijak tetap tenang di dalam sebuah krisis. Mereka dapat mundur dan melihat gambaran lebih besar. Mereka lebih tenggang rasa dan dapat merefleksi diri. Mereka menyadari keterbatasan pengetahuan mereka sendiri, mempertimbangkan perspektif alternatif, dan mengingat bahwa dunia selalu berubah. Kebijaksanaan tidak boleh disalahartikan dengan kepintaran. Meski kepintaran membantu, Anda dapat menjadi pintar tanpa menjadi bijaksana. Orang yang bijak menoleransi ketidakpastian dan tetap optimistis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi. Mereka dapat menilai mana yang benar. Demikian cerita motivasiku hari ini. Aku harap kalian menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.
Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel Bijak 7 ya.